Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika harga Bitcoin sudah mencapai 90-an ribu, rasa-rasanya ini belum altcoins-nya naik karena ini market cap dari BTC Dominance ini sudah di 61 sempat ya, meskipun ada penurunan sekarang ini. Jadi susah untuk bergerak para altcoins. Untuk sementara ini kita masih harus menunggu teman-teman ya. Jadi untuk di alts ini yang sabar ya. Kita tunggu teman-teman, akan ada momennya. Dan di update video kita di Black Cuan kali ini, kita akan berbicara mengenai 100.000 harga Bitcoin ini merupakan permulaan dan meme coin sudah curi-curi start duluan teman-teman. Kalau kita simak sementara ini harga Bitcoin sudah berada di 90.000 dolar ya. Tadi sudah ada sedikit koreksi, balik lagi ke 90.000 dolar. Dan memang kalau kita perhatikan ini altcoins masih belum terlalu bergerak, malu-malu dia. Dan akan kita jelaskan juga nanti kenapa itu bisa terjadi dan meme coin mana yang mendahului curi start seperti itu teman-teman. Kayaknya kita harus berterima kasih juga ya teman-teman kepada Inverse Kramer di sini. Di mana dia menyatakan ya bahwa orang-orang yang memegang kripto, memegang Bitcoin, memegang altcoin segala macam, itu udah kayak nggak masuk akal bagi dia. Dan ini dia katakan ya mengenai pemberitaan di awal tahun 2024 ya teman-teman ya. Di Januari 3 di sini next hearing pada saat itu berkaitan dengan SBF ya. Dia katakan dari awal itu memang seharusnya udah salah nih orang-orang yang pegang kripto. Tapi ternyata harganya malah terjadi kenaikan sampai yang kita lihat sekarang ini. Dan Peter Schiff juga tidak kalah ya dengan Jim Cramer, selalu menjelek-jelekan si Bitcoin. Dan sampai kali ini pun ternyata harga Bitcoinnya terus saja terjadi kenaikan teman-teman. Dan semakin tinggi harga Bitcoin ini, dia justru menyatakan ya, it's now officially the Bitcoin bubble. Halo Mr. Peter Schiff, serius nih. Kayaknya dia udah ketinggalan kereta ya, si Peter Schiff di sini. Kemudian teman-teman, ini berita yang sangat menarik ya. Kenapa kita katakan di awal tadi itu bahwa ini baru permulaan 100k untuk Bitcoin. Ini dengan skenario ya teman-teman, skenario harga Bitcoin itu berlanjut ataupun siklus 4 tahun terjadi seperti yang di 2021. Dan harap diingat juga ya sebelum saya melanjutkan ke berita yang selanjutnya ini bukan financial advice teman-teman. Oke, berkaitan dengan si Donald Trump di sini, dia mempropose di sini, dia mengajukan di sini untuk mengeliminasi atau menghilangkan yang namanya itu capital gains tax ya, untuk orang-orang yang berinvestasi trading di cryptocurrency terutama di Amerika Serikat. Dan ini akan membuat profit yang besar ya bagi orang-orang di Amerika, apalagi mereka yang terlibat langsung dalam pekerjaan ataupun project cryptocurrency. Seperti yang kita ketahui kan ada banyak project yang memang basisnya itu ada di sana. Seperti ada ini ADA, Cardano, Algorand, XRP, XLM, dan HBAR teman-teman. Dan ini akan tax free dia ketika ini akhirnya disetujui nanti ya sahabat Black Cuan. Dengan adanya bumbu-bumbu seperti ini di momen bull run itu udah kayak penyedap rasa yang bikin aroma ini semakin sedap ke depan ini teman-teman. Selanjutnya dari CZ di sini saya ingin update sedikit bahwa ini ke depan ini memang kita tunggu dominance dari si Bitcoin turun ya. Tetapi yang menarik dari CZ di sini adalah mengenai beberapa negara atau banyak negara nantinya akan menggunakan Bitcoin sebagai cadangan negara mereka dan ada dannya di sini and other cryptocurrency too. Jadi menurut kalian nih cryptocurrency yang mana selain Bitcoin yang akan dijadikan cadangan negara, dan ini akan boost harga dari altcoins nanti itu teman-teman, terutama koin yang dijadikan reserve oleh negara-negara yang diekspektasikan akan dilakukan oleh si CZ ya di sini CZ. Kemudian teman-teman, ini meme yang kita bilang tadi itu sudah curi start guys. Ada Doge, SHIB, PP, WIF, Bong, Floki, Peanuts ini yang paling gila, ini udah tinggi sekali dia terjadi kenaikan. PP juga teman-teman, Doge juga. Ini menarik ya, mereka udah curi start duluan. Ada yang mengatakan seperti ini di Twitter ya, bahwa apabila meme sudah gerak duluan, ini bakalan diikuti nanti oleh pergerakan yang lainnya. Oke, itu meskipun tidak ada data yang relate terkait hal tersebut, tetapi ya itu sejarah juga sih mungkin ya yang dikatakan di Twitter.
Dan teman-teman, ini berkaitan dengan Dogecoin. Apakah Dogecoin di bull run sekali ini akhirnya akan menembus ke $1? Ini ada yang menarik ya. Di Twitter itu dibagikan oleh Mason di sini bahwa ada perempuan di sini yang menanyakan ke anaknya, mau pilih mana ini kalau misalnya di bull run sini mau beli apa gitu kan. Dan ya namanya juga anak kecil kan, dia senang Doge gitu karena senang gambarnya lucu-lucu gitu, gambar anjing-anjing kecil kayak gitu-gitu. Anjing besar juga sih kayaknya Doge itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kenapa Doge ini mempesona? Karena sekarang ini kan erat kaitannya dengan si Elon Musk ya. Apalagi kalau misalnya akronim itu Department of Government Efficiency, yang mana ini kan akronim dari Doge itu, dan Elon Musk lagi yang sepertinya akan ditunjuk oleh Presiden Donald Trump. Apakah ini akan benar terjadi teman-teman? Mari kita saksikan nanti di tahun 2025 karena ini sudah positif-positif semua beritanya. Selanjutnya di sini yang menarik adalah Peanut tadi yang saya katakan ya. Ini di meme ini teman-teman ya, kalau kita mau masuk ini udah banyak sekali koin meme. Oleh karena itu memang harus teliti-teliti, harus deep dive kita ke dalam komunitasnya, dan kita udah betul-betul risetnya udah gila betul ya ke dalam komunitas ini, dan kita udah jadi bagian dari komunitas kayaknya, supaya kita bisa tahu meme-meme mana atau koin meme mana yang akan berpotensi terjadi kenaikan. Karena ada banyak sekali koin meme. Dan di Black Cuan jarang sekali saya berbicara tentang meme koin, tetapi bagi sahabat Black Cuan yang ingin bull runs ini mendapatkan gains yang besar, meme coin itu bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi itu syaratnya adalah harus menyelam lebih dalam lagi ke dalam komunitas, bergabunglah di grup Telegram lah, ikutin Twitternya, perkembangannya diupdate terus supaya kita dapat nih project-project mana yang sekiranya banyak komunitasnya, karena ini kan basisnya dia komunitas teman-teman. Salah satunya Peanuts ini udah gila ini kenaikannya. Berikutnya adalah PP teman-teman. Berita menariknya PP ini adalah dia akan di listing atau akan listing di Coinbase teman-teman. Oleh karena itu naik dia ini, loncat dia 50% ini teman-teman. Apalagi bila nanti benar sudah di listing oleh Coinbase, saya nggak tahu nih. Ini bukan saran untuk beli PP ya teman-teman. Harap kalian melakukan riset kalian secara mandiri di koin-koin meme seperti ini. Dan saya ingatkan juga apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, jangan lupa tinggalkan like ataupun mensubscribe ke channel ini, teman-teman. Kita lanjutkan di sini. Ada berita yang menarik dari XRP. Selama masa-masa yang sulit di beberapa tahun yang lalu, itu rasanya kayak kemarin ya. Di bear market itu Cardano dan XRP itu paling sering dibahas ya. Saya bahas di sini di Black Cuan, teman-teman. Dan kali ini beritanya juga tidak kalah menarik ya. Dulu itu dia di-delist oleh banyak sekali exchange karena gara-gara si Gary Gensler ya, atau SEC. Dan kali ini Robinhood akan kembali melisting lagi si XRP di sini. Dan ini juga hawa-hawanya ini positif sekali. Dan tidak hanya XRP, ada beberapa koin juga yang sempat di-delist di sana. Ada Solana, ADA, dan PP. Jadi nanti begitu dia dimasukkan lagi nih ke Robinhood, kayaknya bakalan ada SPAC lagi. Tapi ini bukan saran keuangan teman-teman ya, karena bisa saja tidak terjadi pump, nanti saya yang disalahkan dalam hal ini. Ini adalah opini teman-teman mengenai pergerakan dari ketiga koin ini atau keempat koin ini. Baik itu Solana, ADA, XRP, ataupun PP. Karena sampai sejauh ini kita masih menunggu ini nih, si BTC Dominance ini turun ya, dan ini masih di area 60. Tadi malam itu 61. Susah tidur karena harganya naik, Bitcoin naik, ya plankton kayak saya ini kan nunggu altcoins juga. Altcoinsnya belum gerak nih, terutama yang altcoins bagian saya. Karena kita tahu nih resiko di altcoin seperti saya itu besar teman-teman. Saya sebutkan di video kemarin itu ada Myria yang didelis oleh OKX dan ternyata dia stuck. Ketika altcoins lainnya pada naik, dia malah terjadi penurunan. Dan kali ini berita yang cukup tidak menyenangkan juga ya. Ini datang dari Pol AI, teman-teman. Pol AI terjadi penurunan justru di tengah bull runs. Dan dia sudah turun 80% lah, hampir 80% hanya dalam waktu 1 hari. Itulah kenapa saya selalu mengingatkan sahabat Black Cuan bahwa berinvestasi itu memang tidak ada jaminan 100% kita akan aman di koin-koin tertentu meskipun sudah kita riset.
Dan disitulah pentingnya untuk kita melakukan yang namanya itu diversifikasi. Dan teman-teman harap diingat bahwa koin-koin yang saya beli ini sudah saya amankan modalnya ketika dia terjadi kenaikan. Jadi saya menunggu bull runs ini, ada yang saya tambah ketika terjadi dip, dan saya menunggu juga untuk bull runs di altcoins. Tetapi kan ini masih belum bisa terjadi gara-gara dominance-nya itu tinggi. Sebelumnya kan masih di 37, sekarang malah sudah turun lagi ke 31. Artinya kita disuruh tunggu dulu sampai akhirnya nanti si BTC dominance ini terjadi koreksi ke bawah, teman-teman. Akan tetapi meskipun belum ya, ini kita belum masuk ke alt season, teman-teman. Yang menariknya adalah jumlah uang yang di dalam altcoins market cap di sini, teman-teman. Untuk time frame 1 minggu, dia ini sudah berusaha menembus di puncak yang terjadi di 2021. Dan ke depan ini semakin banyak uang di altcoins, teman-teman. Itu artinya kenaikan besar di altcoins ke depan ini seiring dengan dominance yang turun. Lalu altcoins yang berikutnya di sini saya ingin bahas sedikit ya mengenai LTC. LTC yang sempat keluar market ya, kita beritakan di video terakhir sebelum ini. LTC itu ada sekitar 200-an ribu itu dikeluarkan dari pasar masuk ke Uncrown Wallet, dan ternyata memang terjadi pumping ini. Dia udah pergerakannya kayak meme coin ini si LTC ini, teman-teman. Dan 2025 tampaknya ya LTC ini masih akan punya pergerakan yang menarik, sahabat Black Cuan. Selanjutnya yang buat kita semakin semangat itu adalah adanya campur tangan institusi, dan dalam hal ini BlackRock ini, teman-teman, mentransfer millions of dollar ke Ondo Finance. Jutaan dolar ini dia transfer di sini. 6,1 juta dolar dalam bentuk USDC. Ini dia transfer ke sana, dan kita tahu ya Larry Fink ini kan selalu punya visi yang jauh ya ke depan daripada kita-kita di sini. Maksud saya daripada Black Cuan ya. Mungkin teman-teman ada juga yang seperti itu. Tetapi dalam hal ini Larry Fink mengatakan bahwa the next generation market itu adalah tokenisasi. Dan dalam hal ini Ondo itu adalah naratifnya itu di bidang tokenisasi dan security, teman-teman. So, yang punya Ondo, yang sudah riset tentang Ondo, saya ucapkan selamat karena pergerakan Ondo juga semakin bagus ke depan ini. Dan apabila nanti, seperti yang sering saya katakan sebelum-sebelumnya, apabila nanti altcoins ini udah mulai bergerak bebas, alt season udah mulai naik, teman-teman, saya yakin Ondo itu juga akan ikut kena gerek ke depan ini, teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan, BTC 100k ke depan ini itu baru permulaan, teman-teman, karena sampai di kuartal ke-1 kayaknya bakalan masih bagus ini. Itu prediksi ya, teman-teman. Kemudian nanti di bulan Mei, kemudian sampai ke Agustus segala macam, itu mungkin ada sedikit rata-rata atau flat karena orang pada liburan ya. Kita kan masih ingat nih, orang-orang bilang sell in May kayak gitu kan. Back in August atau back in September, seperti itu, teman-teman. Di tahun 2021 itu juga seperti itu ya. Di bulan Mei itu terjadi penurunan, kemudian dia datar-datar, dan barulah sampai akhir tahun di 2021 terjadi kenaikan. Dan tampaknya di tahun 2025 kita meraba-raba sejarah bisakah terjadi seperti itu. Dan bayangan saya sih kayaknya bakalan seperti itu juga sih, teman-teman. Jadi banyak juga yang sudah siap-siap untuk keluar dari market ini berapa persen dari Januari, Februari, ataupun Maret, atau bahkan mungkin sekarang sudah mengeluarkan asetnya dari pasar. Dan itu balik lagi manajemen kita sendiri di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.